Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Sri Rahayu dengan NIM 210602667 dari kelas B1 PGSD 2021. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas sumber dan media pembelajaran berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Siti Rungkoyah MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, jadi teknologi informasi ini merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan serta memanipulasi data dengan berbagai cara untuk memastikan informasi yang berkualitas. Menurut Wardiana 2022, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, adapun konsep dasar mengenai teknologi informasi ini yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknologi informasi menjadi suatu teknik yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk dalam media pembelajaran, termasuk dalam dunia pendidikan, karena teknologi informasi bisa digunakan sebagai media pembelajaran, juga sebagai alat untuk merancang suatu pembelajaran. Yang kedua, komputer, laptop, dan juga jaringan internet kini semakin banyak ditemui di sekolah dasar, dan smartphone banyak juga digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti kuisis, atau juga digunakan saat penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester. Hal ini juga dilakukan karena pendidikan dasar biasanya bersifat abstrak, terutama untuk kelas 1, 2, 3, atau kelas bawah dengan menggunakan TIK. Karena dengan menggunakan TIK, biasanya siswa lebih memahami materi dan juga menarik siswa ketika dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengenai kependudukan teknologi informasi. Seperti yang disebutkan tadi, teknologi informasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pemahaman ini juga sesuai dengan UNESCO. Kependudukan teknologi informasi ini terbagi menjadi dua peran. Yang pertama, sebagai media pembelajaran, seperti berbentuk slide PowerPoint atau juga dan animasi dengan Flash sebagai media pembelajaran atau e-learning. Sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Yang kedua, misal ketika peserta didik digunakan peserta didik diberikan tugas untuk membaca dari sumber internet, mengirimkan jawaban, bahkan melakukan materi pembelajaran melalui e-learning. Adapun manfaat TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, membantu memfasilitasi ide-ide abstrak, mempermudah materi yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang diberikan, menampilkan materi menjadi lebih menarik,
Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya interaksi dalam pembelajaran. Ruang lingkup teknologi informasi dalam pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat keras yang berhubungan dengan peralatan-peralatan bersifat fisik seperti printer, memori, keyboard, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, perangkat lunak. Sedangkan yang kedua, perangkat lunak yang berhubungan dengan instruksi-instruksi untuk mengatur ke perangkat agar sesuai dengan instruksi. Ruang lingkup teknologi informasi ini juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teknologi masukan atau input teknologi. Yang kedua, teknologi keluaran atau output teknologi. Yang ketiga, teknologi lunak software dan atau software teknologi. Yang keempat, teknologi penyimpanan atau storage teknologi. Yang kelima, teknologi komunikasi atau telecommunication teknologi. Dan yang terakhir, mesin pemroses atau processing machine, bisa juga dikenal dengan CPU. Nah, itulah materi mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua. Rindu. Materi yang kedua kali ini yaitu mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, kita akan kupas dari pengertiannya yang pertama. Nah, jadi adapun pengertian dari inovasi pembelajaran ini merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Nah, inovasi pembelajaran ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, memanfaatkan metode teknologi. Yang kedua, pembelajaran lebih aktif dan interaktif. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, memperluas elektabilitas pendidikan. Adapun perubahan dalam pendekatan pembelajaran ini memberi dampak yang signifikan. Adapun perubahan dalam pendekatan pembelajaran dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui penggunaan teknologi, pengembangan kurikulum yang berorientasi kepada keterampilan abad 21, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, relevan dan inklusif bagi siswa, dan inklusif bagi semua siswa. Inovasi pembelajaran bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tapi juga tentang mengubah cara kita berpikir tentang pembelajaran itu sendiri. Penting untuk terus memperbaharui dan menyelesaikan praktik pembelajaran kita dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa agar dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan. Astagfirullahaladzim. Materi selanjutnya mengenai konsep dasar multimedia. Nah, adapun pengertian dari konsep dasar multimedia ini merupakan kombinasi
berbagai media yang disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik dan digital. Adapun karakteristik dari multimedia ini yaitu yang pertama, merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer. Sistem yang dikontrol oleh komputer. Yang kedua, sebuah sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, informasi yang ditangani dan dipresentasikan secara digital. Yang keempat, antarmuka pada media tampilan akhir. Yang keempat, terdapat pada media tampilan akhir biasanya bersifat interaktif. Nah, adapun multimedia juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, multimedia interaktif, di mana pengguna dapat mengontrol apa, kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Contoh, game, CD interaktif, aplikasi program, dan VR. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif ini merupakan multimedia dengan struktur di mana elemen-elemen saling terkait dan pengguna dapat mengarahkannya. Multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya seperti World Wide Web, website, mobile banking, dan game online. Yang ketiga, multimedia linear, di mana pengguna hanya menjadi penonton atau penikmat produk multimedia yang disajikan dari awal sampai dengan akhir. Contohnya, movie, film, e-book, musik stasiun. Selanjutnya yaitu komponen multimedia. Yang pertama, teks. Ini merupakan kombinasi kalimat yang bertujuan Yang pertama, teks. Teks ini merupakan kombinasi kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan materi pembelajaran yang dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, grafik. Grafik ini salah satu komponen penting dalam multimedia. Di sini, gambar adalah salah satu contoh penggunaan grafik. Yang ketiga, gambar. Gambar ini merupakan bentuk informasi berupa visual. Yang keempat, video. Video merupakan media yang dapat memvisualisasikan simulasi pada benda nyata. Yang kelima, animasi. Animasi ini dapat diartikan penggabungan dari suara, teks, gambar dalam satu pergerakan. Dan yang terakhir, audio. Audio dapat diartikan sebagai bunyi berbentuk digital seperti musik, suara, narasi, dan lain-lain. Nah, jadi itulah materi dari konsep dasar multimedia. Materi selanjutnya mengenai pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Nah, dalam pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran ini seperti pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal ini memberi arti bahwa kegiatan seorang guru yaitu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran klasikal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama mengamati karakteristik siswa. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi atau menalar. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengkombinasikan pembelajaran klasikal e-learning agar saling
agar bisa saling mendukung. Pembelajaran klasikal dilakukan hanya untuk materi-materi. Yang pertama, pokok materi pembelajaran. Yang pertama, pokok materi pendalaman dan pengayaan dilakukan dengan e-learning. Yang kedua, pengumpulan tugas-tugas dilakukan secara online untuk menghemat secara online. Yang kedua, pengumpulan tugas-tugas dapat dilakukan dengan online. Yang ketiga, kertas tugas-tugas atau LKPD boleh dikerjakan di mana saja. Yang keempat, tugas atau belajar kelompok dan diskusi. Yang kelima, diadakan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan afektif serta psikomotor. Adapun ICT untuk belajar. Adapun manfaat ICT untuk belajar mandiri, yang pertama, digital library atau perpustakaan digital. Yang kedua, video on demand. Yang ketiga, blog atau website. Yang keempat, mobile learning. Dan yang terakhir, materi online pendukung lainnya. ICT untuk mendukung administrasi proses inti ICT sebagai penunjang sistem administrasi. A. Manajemen siswa. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang. Yang kedua, manajemen guru komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa. Yang C, manajemen kelas. Manajemen kelas untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, mendiskusikan gagasan, serta saling berkolaborasi. Yang keempat, yang D, manajemen materi oleh guru. Dan yang terakhir, manajemen ekstrakurikuler. Adapun proses penunjang ICT, administrasi pendidikan, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, administrasi sekolah. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi. Dan yang terakhir, manajemen fasilitas ICT untuk mengembangkan personality. Mengutip dari Suarsih Madya 2011, bahwasannya pemanfaatan TK ini tetap memberikan kontribusi terhadap 2 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan peserta didik, pemberdayaan pendidik, dan tenaga kependidikan. Adapun prinsip yang diperhatikan yaitu mempertimbangkan karakteristik dan seluruh tenaga sekolah dan seluruh warga sekolah, lalu dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna, menumbuhkan kesadaran keyakinan pentingnya berinteraksi langsung, menjaga kelompok sasaran, tetap mengapresiasi teknologi komunikasi sederhana, mendorong pengguna lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mendorong pengguna lebih kreatif dan inovatif. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif implementasi ICT dalam pembelajaran. Jadi dalam penggunaan ICT ini terdapat dampak negatif juga dampak positif dalam penggunaannya. Dampak positifnya antara lain aksesibilitasnya menjadi lebih luas, pembelajarannya menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, adanya pengembangan keterampilan teknologi oleh siswa maupun guru, dan yang terakhir terciptanya kolaborasi dan komunikasi antar siswa dengan siswa atau antar guru dengan siswa. Nah, adapun dampak negatif dalam pengimplementasian ICT ini, dampak negatif dalam pengimplementasian ICT ini yaitu adanya kesenjangan akses internet, menimbulkan ketergantungan dalam teknologi, potensi kurangnya interaksi sosial karena
biasanya terlalu sibuk dengan ponselnya masing-masing. Juga kualitas konten yang beragam, yang tentunya ada edukasi, adapun non-edukasi. Dari dampak tersebut, lalu solusi yang dapat dilakukan untuk menangani dampak ICT tersebut yaitu dengan menyediakan akses internet yang setara, pendekatan yang seimbang, pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab seperti diadakannya pembelajaran mengenai TIK dan pembaharuan evaluasi dan pemantauan dalam evaluasi. Nah, jadi itulah materi yang mengenai dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh implementasi ICT dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mengenai pengembangan media berbasis ICT. Dalam komputer, ini merupakan salah satu media pembelajaran pada penggunaan teknologi. Komputer ini mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Dalam konteks ini, komputer digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi, dan memungkinkan akses terhadap berbagai sumber belajar. Contoh komputer sebagai media pembelajaran yaitu perangkat lunak Contoh komputer sebagai media pembelajaran yaitu perangkat lunak sebagai pembelajaran interaktif, simulasi, e-learning, sumber daya manusia, dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Adapun penyusunan media berbasis komputer ini Adapun beberapa tahapan penyusunan media berbasis komputer ini yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan konten, pemilihan platform, integrasi multimedia, pengembangan antarmuka pengguna, uji coba ekonomi, peluncuran dan implementasi, dan yang terakhir pemeliharaan dan pembaharuan. Pengembangan media berbasis ICT ini memiliki beberapa kelebihan yang signifikan dalam konteks pembelajaran, termasuk fleksibilitas, aksesibilitas, multimedia kolaborasi, keterlibatan siswa, dan penilaian otomatis. Adapun beberapa kelemahan pengembangan media berbasis ICT dalam pembelajaran seperti yang telah saya sebutkan tadi dalam materi sebelumnya, yaitu kesenjangan akses, ketergantungan teknologi, kualitas yang bermasalah, kurangnya interaksi manusia, kesulitan teknis, dan yang terakhir kesulitan dalam penilaian. Nah, itulah materi yang terakhir mengenai pengembangan media berbasis ICT. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurungan. Kekurungan naon atuh. Aduh. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bisa diterima oleh dosen pengampu mata kuliah ini, dan juga semoga dapat bermanfaat bagi penonton yang lainnya. Sekian dari video ini Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu, oke?